Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai komponen-komponen penelitian. Untuk membantu mengembangkan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Di dalam komponen penelitian, itu yang pertama adalah permasalahan. Menurut Surya Brata 2008, masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, antara kebutuhan dengan yang tersedia, antara yang seharusnya dengan yang ada. Lalu menurut Hajar 1996, masalah dapat bersumber dari mana saja, seperti observasi masalah, dedukasi dari teori-teori, kepustakaan hasil penelitian, masalah sosial, dan pengalaman pribadi. Masalah penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis menurut Sudiono 2012. Yang pertama itu permasalahan deskriptif, yang kedua kooperatif, dan yang ketiga asosiatif. Lalu Burns mengidentifikasi masalah perlu memperhatikan hal-hal seperti esensial. Esensial adalah masalah yang akan diidentifikasi menduduki urutan paling penting di antara masalah-masalah yang ada. Lalu ada urgent. Urgent adalah masalah yang akan dipecahkan, mendesak untuk dicari penyelesaiannya. Lalu, masalah mempunyai manfaat bila dipecahkan atau diselesaikan. Di dalam komponen penelitian itu terdapat teori ilmiah. Menurut Ari Kunto 2010, yaitu tahap-tahap yang harus dilalui menurut prosedur ilmiah bukan hanya dilakukan di laboratorium saja, tetapi juga mencari kajian pusakanya atau teorinya. Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada. Pada semua ilmu pengetahuan, ilmuwan selalu memulai penelitiannya dengan cara menggali apa-apa yang sudah ada. Nah, Mark juga membedakan adanya 3 jenis macam teori. Yang pertama itu adalah teori dedukatif, yang kedua teori induktif, dan yang ketiga teori yang fungsional. Berdasar pada proses penelitian, dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki kegunaan untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrumen, dan pembahasan hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma kuantitatif sebetulnya ialah mencari data untuk dibandingkan dengan teori. Sebaliknya, metode penelitian kualitatif berangkat dari lapangan dengan melihat fenomena atau gejala yang terjadi untuk selanjutnya menghasilkan atau mengembangkan teori. Jika dalam metode penelitian kuantitatif, teori berwujud dalam bentuk hipotesis. Selanjutnya ada variabel. Salah satu komponen penelitian yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan proses studi secara komprehensif adalah variabel penelitian. Lalu, apa sih variabel itu? Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian, yang sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Menurut Kailinger tahun 2006, variabel dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Apa sih variabel bebas itu? Variabel bebas atau disebut sebagai variabel independen merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau terjadinya sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Variabel terkait yang disebut sebagai variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang kedua, ada variabel aktif dan variabel atribut. Variabel aktif adalah variabel bebas yang dapat dimanipulasi, sedangkan variabel atribut merupakan variabel yang tidak dapat dimanipulasi atau dengan kata lain merupakan ciri dari subjek penelitian. Ketiga, ada variabel kontinu dan variabel kategori. Dalam variabel kontinu memiliki sehimpunan harga yang teratur. Dalam arti, harga suatu variabel kontinu mencerminkan setidaknya suatu urutan peringkat. Sedangkan pada variabel kategori adalah variabel yang berkaitan suatu jenis pengukuran yang dinamakan dengan pengukuran nominal. Dalam variabel tentu terdapat kegunaan pada variabel. Yang pertama, untuk menyiapkan alat dan metode pengumpulan data. Yang kedua, untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data. Yang ketiga, untuk pengujian hipotesis. Selanjutnya, ada ciri-ciri variabel penelitian yang baik. Yang pertama, relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, dapat diamati dan juga diukur. Yang ketiga, variabel perlu diidentifikasi, diklarifikasi secara operasional dengan jelas dan tegas. Ada hipotesis. Hipotesis atau hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis mempunyai fungsi penting dalam sebuah penelitian. Yang pertama, untuk menguji teori. Yang kedua, mendorong munculnya teori. Yang ketiga, untuk menerangkan fenomena sosial. Yang keempat, sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian. Yang kelima, untuk memberikan kerangka menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan.
Kemudian ada tahap-tahap pembentukan hipotesis. Yang pertama, penentuan masalah. Yang kedua, ada hipotesis penduluan atau hipotesis prelimier. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, formulasi hipotesa. Yang kelima, pengujian hipotesa. Dan yang terakhir, aplikasi penerapan. Poin berikutnya yaitu populasi dan sampel. Pertama, pengertian populasi. Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi di sini maksudnya bukan hanya orang atau makhluk hidup, akan tetapi juga benda-benda alam lainnya yang meliputi semua karakteristik, sifat-sifat yang dimiliki objek atau subjek tersebut. Berikut beberapa pengertian para ahli tentang populasi. Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ismiyanto, populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi data penelitian. Kedua, ada pengertian sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu, sehingga dapat mewakili populasinya. Sedangkan sampel menurut para ahli adalah sebagai berikut. Sujana mengatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi terjangkau yang memiliki sifat yang sama dengan populasinya. Ari Kunto, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Terus yang ketiga ada teknik sampling. Teknik sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel yang terdiri dari dua macam. Ada probability sampling sama non-probability sampling. Probability sampling itu suatu teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan bagi setiap anggota untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan non-probability sampling, teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama sekali kepada anggotanya untuk menjadi anggota sampel. Nah, pembahasan untuk selanjutnya yaitu mengenai data. Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Data berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data yang baru yang memiliki sifat up-to-date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Nah, teknik apa yang digunakan dalam data primer? Yaitu teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer, antara lain teknik observasi, wawancara, diskusi, atau penyebaran kuesioner. Nah, yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, atau peneliti sebagai tangan keduanya. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya, data berdasarkan sifatnya. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif yang berbentuk kata-kata atau kalimat, dan yang kedua, data kuantitatif yang berbentuk angka. Data kuantitatif dapat dikelompokkan berdasarkan cara mendapatkannya, yaitu discrete dan data continuum. Data discrete adalah data yang dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh dengan cara membilang. Contoh data distrik misalnya, jumlah sekolah dasar negeri di Kecamatan Ciamas sebanyak 20. Jumlah siswa laki-laki di SD Sindang Sara sebanyak 67 orang.
Selanjutnya yaitu data kontinum. Data kontinum adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Data kontinum dapat berbentuk bilangan bulat atau pecahan tergantung jenis skala pengukuran yang digunakan. Contoh data kontinum misalnya, tinggi Budi adalah 150, cm, IQ Budi adalah 120, suhu udara di ruang kelas 24 derajat Celcius. Berdasarkan tingkatan pengukuran, tipe data dibagi ke dalam 4 jenis yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Apa itu data nominal? Nah, data nominal ini tidak dapat atau tidak memiliki urutan atau tingkatan, jadi sederajat, tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Data nominal ini bersifat kategorial dan tidak dapat dihitung secara matematis, jadi tak bersifat angka tapi kategori. Contohnya macam-macam warna. Misalkan warna merah tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi derajatnya dari warna hijau. Juga merek laptop pun tidak memiliki merek yang lebih rendah dan lebih tinggi. Begitupun dengan jenis kelamin, perempuan tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi dari laki-laki dan lain sebagainya. Lalu data ordinal. Data ordinal memiliki urutan atau tingkatan. Sama ya seperti nominal, tapi ordinal memiliki urutan atau tingkatan. Data ordinal bersifat kategorial dan tidak dapat dihitung secara matematis. Misalkan tingkat kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini kan mempunyai tingkatan atau urutan. Dia tetap kategori. Misalkan jelek, bagus, sedang, tidak terlalu bagus, tidak terlalu jelek. Nah, itu tingkatan kepuasan pelanggan. Jadi dia memiliki urutan atau tingkatan. Misal jenjang sekolah, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Atau juara perlombaan, juara 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada tipe data interval. Apa data interval itu? Data interval adalah data yang mirip dengan ordinal, yaitu memiliki tingkatan. Nah, bedanya apa? Perbedaannya ada di nilai. Pada data interval dapat dijelaskan secara matematis. Kalau ordinal kan memiliki tingkatan tapi tidak bisa dijelaskan secara sistematis. Nah, kalau interval bisa dijelaskan secara matematis. Data interval tidak dimulai dari nol. Misalkan suhu orang demam, temperatur derajat di kutub utara, ukuran pakaian M, L, XL. Nah, tipe data interval ini setiap tingkatannya memiliki derajat. Misalkan 10 derajat Celcius dibanding dengan 11 derajat Celcius. Nah, 11 Celcius itu kan panasnya lebih tinggi daripada 10 derajat Celcius. Nah, itu adalah tingkatan derajat interval. Jadi mirip dengan ordinal, tapi dia bisa dijelaskan secara matematis. Terakhir ada data rasio. Rasio itu mirip dengan interval. Dia bisa dihitung secara matematis. Perbedaannya apa? Nah, perbedaannya jika data rasio dimulai dari 0 poin bersifat nominal dan dapat dihitung secara matematis. Misalkan upah karyawan mulai dari 0, misalkan sukarelawan tidak digaji, itu contohnya. Contoh lain, mobil yang terjual 5, 6, gak mungkin kan minus 7. Kalau jual kan pasti yang kejual berapa, 6 atau 5 mobil gitu. Berat badan juga sama, tidak mungkin minus 60, minus 50, pasti misalkan 47 kilo atau 60 kg. Biar lebih mudah untuk dipahami, lihat summary di sini. Nah, ini di tabel level of measurement itu kan tingkatan pengukuran. Lalu pertama itu ada data nominal, kedua ordinal, ketiga interval, dan keempat rasio. Kalau nominal itu data yang bisa diklasifikasikan, nah seperti contohnya tadi merek laptop, nomor jersey, pemain bola, dan sebagainya. Kalau ordinal itu di ranking mirip dengan nominal tapi di ranking, misalkan ranking di kelas, juara perlombaan. Interval itu mirip dengan ordinal, cuma dia bisa dijelaskan secara matematis, misalkan temperatur, ukuran baju gitu. Nah, kalau rasio itu mirip dengan interval tapi dia mulai dari 0, seperti jumlah pasien yang DRS, penjual mobil, berat badan, jarak dari rumah ke sekolah, dan lain sebagainya.